Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau mengajak mari kita memasuki hari yang indah yang baru ini dengan penuh sukacita. Dan saya mengajak kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur atas kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya mencelikkan mata hati dan pikiran kami dan memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat bacaan kita terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 5-9. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya mau mengambil tema karena kasih dan kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ibrani pasal 2 ayat 5 dan sampai 9 menyatakan bahwa Allah tidak menaklukkan dunia yang akan datang kepada malaikat-malaikat, melainkan kepada anaknya Yesus Kristus. Ayat ini mau menekankan bahwa supremasi Yesus atas segala sesuatu. Yesus meskipun memiliki segala kuasa dan kemuliaan, tapi rela merendahkan dirinya menjadi manusia. Ini adalah manifestasi luar biasa dari kasih dan kerendahan hati Yesus. Yesus yang adalah Allah, Sang Pencipta dan penguasa alam semesta, memilih untuk datang ke dunia dalam bentuk manusia yang lemah dan terbatas. Ini menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada manusia, bahwa Ia bersedia mengorbankan kemuliaannya demi keselamatan kita. Lalu ayat 6 dan ayat 7 dari Ibrani pasal 2 ini mengutip Mazmur pasal 8 yang menyebutkan manusia sebagai makhluk yang tidak berarti atau makhluk yang hina jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Namun Allah mengangkat manusia dengan memberikan kehormatan dan kemuliaan serta menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Ini menggambarkan kasih Allah yang luar biasa terhadap manusia. Meskipun kita lemah, meskipun kita berdosa dan seringkali kita gagal, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Ia menganggap kita berharga dan memberikan kita posisi yang mulia dalam ciptaannya. Kasih ini mencerminkan paling jelas dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pada ayat yang ke-9, Yesus mengalami maut supaya kita dipulihkan. Ayat 9 ini menyatakan bahwa Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Tetapi karena penderitaannya, Ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Yesus mengalami maut agar melalui kasih karunia Allah, Ia dapat merasakan kematian bagi setiap orang. Ini adalah inti dari Injil. Yesus mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita diberi kesempatan untuk dipulihkan dan menerima kehidupan kekal. Pengorbanan Yesus adalah bukti kasih yang tidak terbatas, bahwa Yesus rela menanggung penderitaan terburuk agar kita bisa diselamatkan dan agar kita dipulihkan dalam hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka melalui perenungan Ibrani 2 ayat 5-9 ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih dan kuasa Allah. Kita menyadari betapa besar pengorbanan Yesus dan kasih Allah kepada kita yang seharusnya mendorong kita untuk menjalani hidup ini dengan keyakinan yang teguh akan kasih dan kuasa Allah kepada kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kepercayaan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Di tengah menghadapi tantangan dan penderitaan, kita dapat mengandalkan kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita.
serta kita dapat mengandalkan kasih-Nya yang memampukan kita untuk terus bertahan dan untuk terus bertekun di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Ibrani 2 ayat 5-9 ini mengajarkan kita tentang kasih dan kuasa Yesus yang luar biasa. Yesus yang Maha Kuasa merendahkan dirinya menjadi manusia demi keselamatan kita. Meskipun kita hina dan berdosa, Allah mengasihi kita dan memberikan kita kemuliaan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus mengalami maut agar kita dapat dipulihkan dan menerima kehidupan yang kekal. Dengan pemahaman ini, kita diajak untuk meyakini teguh kasih dan kuasa Allah sepanjang kehidupan kita. Dan kita hidup dalam keyakinan bahwa dalam segala hal yang kita hadapi dan kita alami, kita memiliki Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa yang senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami pengorbanan Kristus yang mulia, mau menjadi hina, berkorban untuk kami manusia yang tidak ada artinya. Oleh sebab itu, memahami kasih Tuhan yang begitu besar, mampukan kami menjalani kehidupan ini dengan tetap bersemangat. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.